Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 19, 20 dan 21 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari ayat 19 dari surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Selanjutnya ayat 20 terjemahannya adalah sebagai berikut. Artinya, kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga." Selanjutnya ayat 21 artinya sebagai berikut. Dan setan bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu." Demikianlah tadi terjemahan dari ayat 19, 20 dan 21 dari surat Al-A'raf. Terkait dengan ayat-ayat yang telah dibacakan tadi, Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Dia telah mengizinkan kepada Adam alaihissalam dan istrinya Hawa alaihissalam untuk tinggal di dalam surga dan memakan segala jenis buah-buahan yang ada di dalamnya, kecuali buah dari satu pohon tersebut saja. Telah lalu dijelaskan tentang permasalahan tersebut di dalam surat Al-Baqarah. Ketika itulah iblis hasad dan dengki terhadap keduanya. Dan dia berusaha untuk berbuat makar, tipu daya, dan membisikkan pikiran jahat agar kenikmatan dan pakaian yang mereka dapatkan segera lenyap dari keduanya. Iblis pun berkata dengan penuh kedustaan dan kepalsuan, "Rabb kalian tidaklah melarang kalian untuk makan buah dari pohon tersebut, melainkan agar kalian berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Jika kalian makan buah dari pohon tersebut, maka pastilah hal itu," maksudnya kekekalan tersebut, "akan kalian dapatkan." Hal ini sama juga dengan firman Allah dalam surat At-Taha ayat 120, di mana Allah berfirman, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, maksudnya kepada Adam, dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, yaitu pohon huldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa." Ini adalah ayat 120 dari surat Toha. Dengan maksud supaya kalian, maksudnya Adam dan Hawa, tidak menjadi malaikat. Sama juga seperti firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 176, yang artinya Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Kemudian dalam ayat 15 surat An-Nahl, Allah berfirman yang dalam kalimat, "Dan Dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak guncang bersama kamu." Itu maksudnya adalah supaya bumi itu tidak guncang bersama kalian, maksudnya. Terkait dengan ayat-ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Yahya bin Abu Katsir rahimahullah selalu membaca yang artinya supaya kalian berdua tidak menjadi raja penguasa.
dengan mengkasrahkan huruf lam. Sedangkan jumhur ulama membaca dengan memfathahkan huruf lam. Jadi illa antakuna malikain. Selanjutnya Allah juga telah berfirman dalam mengabarkan hal ini, yaitu pada ayat 21 dari surat Al-A'raf ini, yaitu yang artinya dan dia setan bersumpah kepada keduanya. Maksud dari ayat 21 surat Al-A'raf ini adalah setan bersumpah kepada mereka berdua, yaitu kepada Adam dan Hawa, dengan nama Allah Ta'ala. Yang katanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Ini tercantum dalam ayat 21 surat Al-A'raf. Maksudnya, sesungguhnya aku di dalam surga ini lebih dahulu ada sebelum kalian berdua. Dan aku lebih mengenal tentang tempat ini. Selanjutnya kalimat berikutnya adalah dan dia setan bersumpah kepada keduanya. Ini termasuk dalam bab muqalah, yaitu saling berbuat. Tetapi yang dimaksud adalah salah satu pihak saja dan bukan kedua belah pihak, yaitu setan bersumpah kepada mereka berdua dengan nama Allah Ta'ala atas hal tersebut hingga dia pun berhasil menipu mereka berdua. Maksudnya di sini Adam dan Hawa. Dan seorang mukmin bisa saja tertipu lantaran nama Allah Ta'ala disebutkan. Bahkan sebagian ulama berkata, barang siapa yang menipu kami dengan nama Allah Ta'ala, maka kami akan dapat tertipu. Ya. Karena orang-orang mukmin itu sangat percaya dan sangat taat kepada Allah Ta'ala. Sehingga bila ada penipu yang menggunakan nama Allah Ta'ala, maka mungkin saja sebagian para ulama itu dapat tertipu. Demikianlah antara lain makna dari ayat 19, 20, dan 21 dari surat Al-A'raf. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.